Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul Berhenti Untuk Hati. Kisah Pak Arman, sopir bus yang tak sekadar mengemudi. Pagi itu hujan rintik turun membasahi jalanan ibu kota. Seperti biasa, Pak Arman sopir bus Transjakarta jalur Blok M memulai hari kerjanya dengan senyuman sederhana. Ia tak hanya membawa penumpang, tapi juga mengantar harapan dan cerita dari satu halte ke halte lainnya. Saat busnya memasuki halte Senayan, ia melihat seorang wanita muda tengah berdiri memegangi perutnya yang membesar. Ia tampak lelah dan sedikit panik. Banyak penumpang berlalu lalang, namun tak banyak yang memperhatikan. Begitu wanita itu naik, Pak Arman langsung berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah penumpang. "Bu, sini duduk di depan aja, dekat saya, biar nggak desak-desakan di belakang," katanya sambil membantunya duduk di kursi khusus prioritas. Wanita itu tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak. Saya lagi hamil 7 bulan. Tadi sempat pusing karena belum sarapan." Pak Arman mengangguk. Diam-diam, ia membuka bekalnya yang belum sempat dimakan dan menyodorkan roti yang ia bawa dari rumah. "Ini, Bu, makan sedikit dulu ya, nanti pusingnya tambah parah." Awalnya si ibu menolak, tapi akhirnya ia menerima dengan rasa haru. Dalam hening, beberapa penumpang lain yang melihat kejadian itu mulai ikut memberi ruang. Ada yang berdiri agar si ibu lebih leluasa, ada pula yang membantu memegang tasnya. Perjalanan pagi itu terasa berbeda. Tak ada suara klakson atau keluhan soal macet. Yang ada hanya kehangatan manusia. Sebelum si ibu turun di halte selanjutnya, ia menggenggam tangan Pak Arman dan berkata, "Terima kasih ya, Pak. Bapak bukan cuma sopir bus, tapi pahlawan kecil buat saya hari ini." Pak Arman hanya tersenyum. Ia tak merasa telah melakukan sesuatu yang besar. Tapi bagi si ibu dan banyak penumpang lainnya itu adalah bukti bahwa di tengah hiruk-pikuk kota, masih ada hati yang peduli. Hari itu sebenarnya bukan hari yang mudah. Bagi Pak Arman, pagi-pagi sekali, ia mendapat kabar dari anaknya di kampung bahwa ibunya yang sudah lama sakit harus dirawat lagi di rumah sakit. Hatinya berat, tapi dengan gaji pas-pasan dan tanggung jawab menafkahi keluarga di Jakarta, ia tetap memilih menjalankan busnya seperti biasa. "Rezeki nggak bisa ditunda," katanya lirih dalam hati. Tapi siapa sangka, justru di tengah beban itu, ia bisa menjadi terang kecil bagi orang lain. Setelah si ibu hamil turun, penumpang di bus kembali tenang. Tapi di dalam hati Pak Arman, ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap hujan yang masih menetes di kaca depan. Pikirannya melayang pada ibunya wanita tua yang dulu selalu bilang, "Kalau kamu bisa bantu orang, sekecil apapun, jangan tunggu kaya dulu, karena kadang bantuan kecil bisa jadi penyelamat besar buat orang lain." Malam harinya, saat ia beristirahat di pos perhentian terakhir, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. "Terima kasih, Pak. Saya ibu hamil yang tadi Bapak bantu di bus. Ternyata tekanan darah saya turun dan bisa berbahaya. Tapi roti yang Bapak kasih dan tempat duduk itu benar-benar menyelamatkan saya. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan rezeki yang luas." Pak Arman menahan napas. Matanya memanas. Ia tak membalas pesan itu malam itu. Ia hanya menatap langit-langit pos sambil berbisik dalam hati, "Terima kasih, Bu. Bapak cuma bisa bantu sedikit, tapi doamu lebih dari cukup buat Bapak hari ini." Dan di antara gemuruh kota yang jarang menyisakan ruang untuk rasa, satu hal menjadi pasti. Kebaikan tak selalu datang dari mereka yang punya banyak, tapi dari mereka yang tahu betapa berharganya sebuah perhatian kecil di saat yang sangat dibutuhkan. Beberapa minggu berlalu, rutinitas kembali berjalan seperti biasa. Pak Arman tetap mengemudi di jalur yang sama. Halte demi halte, wajah-wajah yang berganti setiap hari. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Caranya memperhatikan. Setiap ia melihat penumpang lansia, ibu hamil, atau anak kecil yang kelelahan, ia selalu sigap. Kadang hanya memberi senyuman, kadang membukakan pintu lebih lama dari seharusnya.
Dan seringkali, ia memberikan sesuatu dari bekalnya yang sederhana. Suatu pagi, saat ia sedang duduk menunggu jam keberangkatan di terminal, seorang wanita muda menghampirinya sambil membawa kantong kecil berisi makanan dan sebotol air mineral. "Pak, masih ingat saya?" katanya sambil tersenyum. Pak Arman memperhatikan wajahnya sedikit lebih segar. Kini tanpa kelelahan yang sama seperti dulu. "Saya yang Bapak tolong waktu itu. Yang hamil. Sekarang bayi saya sudah lahir. Namanya Arman." Pak Arman terdiam. Tangannya bergetar pelan saat menerima kantong kecil itu. Ia menatap wanita itu, matanya berkaca. "Kenapa dinamain itu, Boh?" tanyanya lirih. "Karena hari itu, Bapak bukan cuma kasih tempat duduk atau roti. Bapak kasih saya harapan. Di saat saya nyaris kehilangan, saya ingin anak saya kelak bisa jadi orang sebaik Bapak." Pak Arman tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang mengalir diam-diam. Hari itu, di tengah kebisingan terminal dan deru mesin, hati seorang sopir bus menghangat oleh cinta paling tulus yang datang tanpa diminta. Pesan cerita. Kadang, kita berpikir kebaikan itu harus besar, mewah, atau viral. Padahal, kebaikan sejati adalah yang dilakukan diam-diam, tanpa pamrih yang mungkin tak diingat dunia, tapi membekas seumur hidup di hati seseorang. Karena kebaikan, sekecil apapun, tak pernah salah jalan. Ia selalu kembali, entah lewat senyuman, doa, atau seorang bayi kecil yang dinamai sebagai bentuk terima kasih.